Halo Sobat Warkot, kali ini kita akan review satu perangkat yang menarik. Selalu ada kalau kita jalan jauh. Perangkat apa itu? Ayo ikut saya. Ya. Halo Sobat Goes, bertemu lagi bersama saya Max. Kita ada di pinggiran Kali Pesanggerahan di daerah Srengseng. Kali ini saya akan membahas ini, peralatan yang selalu kita bawa kalau kita perjalanan jauh. Apakah itu naik gunung atau sepeda, memang ada satu alat yang selalu bersama kita, yaitu cooking set ini. Karena kita jalan itu kan nggak selalu ketemu warung, nggak selalu ketemu peradaban. Jadi ya kita harus mandiri, kita bawa semua yang bisa membantu kita untuk bertahan hidup. Nah, salah satunya adalah cooking set ini. Nah, yang mau saya perkenalkan itu cooking set namanya Trangia. Trangia ini ya kalau yang biasa naik gunung pasti udah tahu lah ya, udah tahu seperti apa penggunaannya gitu. Cuma saya mau kasih tahu cara buat kawan-kawan yang belum paham bagaimana bekerjanya Trangia itu. Jadi ini memang alat masak buatan Swedia. Dulu saya beli itu tahun 94 ini. Sampai sekarang masih awet, masih berfungsi, dan ya menemani saya kemana-mana. Nah, sekarang kita coba. Ini ada cooking setnya Trangia, lalu ini botol spiritusnya. Ini bahan bakarnya kompor ini memang pakai spiritus dia. Ini botol spiritusnya, ada kerannya untuk buka tutup keran ini untuk menuang spiritusnya. Nah, kita coba bedah si Trangia ini. Setnya dia kalau dalam posisi tertutup tuh seperti ini, praktis. Ini ada strapnya pakai klipnya juga gampang di buka tutup, pakai jepit begini, seperti ini. Nah, ini bagian atas, ini yang namanya fry pan. Fry pan tuh buat goreng, buat tutup kalau kita masak. Pakai ini bisa dipakai juga buat goreng, manggang juga pakai ini. Nah, dia fry pan-nya Trangia itu dibuat dengan ini lapisan teflon. Jadi anti lengket ya, ada teflon. Maka kalau kita nyimpen itu sebaiknya memang ini ada alas lah, entah plastik, entah dibuat dari mika gitu ya, mika atau karpet gitu yang dipotong lingkaran seperti ini, supaya dia teflonnya tidak cepat terkelupas. Nah, ini seperti ini fry pan-nya buat penggorengan, fry pan. Nah, lalu di atas ini, kalau ini sendok bikinan saya ini, memang di sendok ini selalu ada di sini setnya, dan ini dibengkokin, memang buat ngambil kalau ada yang jatuh-jatuh di dalam panci. Sendok sendiri. Nah, setnya kalau yang set dari bawaannya dia, ini yang namanya holder. Holder ini gunanya untuk megang panci. Kalau berisi air panas dan sebagainya, kita jepit pakai ini. Nah, dibuka dulu setnya, keluar satu. Nah, ini kettle atau ceret lah ya kita bilang. Ini kettlenya Trangia seperti ini. Oke, ini
Nah, di dalam sini ada saucepan, atau kita sebutnya panci aja lah ya. Panci, ada 2 panci. Yang satu ukuran 300, yang satu ukuran 400 mili air. Oke. Oh ya, ini seri yang kita gunakan ini terangnya seri 274 UL. UL itu artinya ultralight. Ya, dia terbuat dari aluminium ultralight, enteng. Memang enteng tapi kuat dia. Nah, ini yang disebut windshield ya. Ini bagian bawah. Ini bagian atas. Sini ada ini coakan. Sini ada nah, sini ada ininya, pengaitnya. Jadi coakan ini ketemu di sini. Ada 3 titik coakannya nih. 3. Ya kan? 3. Ini 3. Nah, ini kita ketemu di sini. Ketemu coakan-coakannya lalu diputar. Nah, jadi begini. Nah, ini windshieldnya dia. Nah, ini bagusnya kompor ini adalah windshield ini memungkinkan kita bisa masak dimanapun. Bisa di dalam tenda, bisa juga di luar tenda. Nah, karena posisinya ketika dia diletakkan begini dan kita masak di atasnya, bawah ini nggak panas. Jadi di dalam tenda pun kita bisa masak. Nah, lalu juga dalam kondisi cuaca berangin, misalnya angin kencang gitu, ini tetap kita bisa masak karena ada windshield ini, tameng. Nah, ini sebaiknya memang kalau kita masak, strap ini bisa dilepas, bisa enggak. Karena paling sering hilang nih biasanya nih, kalau dilepas hilang gitu. Tapi kalau nggak dilepas pun sering ini kebakar. Jadi memang mesti hati-hati. Kalau memang mau nggak dilepas, dia posisikan di samping seperti ini. Posisinya seperti ini. Nah, jadi dia nggak kemana-mana, nggak kena api. Nah, sekarang kita lihat kompornya. Kompornya ada di sini. Nah, ini dia kompor terangnya nih. Ini legend ini kompor nih. Karena ini ya, ini kompornya. Jadi ini terbuat dari apa ya? Tembaga ya sebenarnya, tembaga. Ini ada 2 tutup. Yang bagian atas ini tutup untuk mematikan api, sekaligus ini bisa dibuka, ada ininya, ada tuasnya. Nah, ini dibuka tutup untuk mengatur besar kecilnya api. Nih, seperti ini. Bisa dibuka ya. Nih, tutup ini. Yang satu lagi, nah ini tutup kompor nih yang ada ulirnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Tutup ini bisa dipakai juga untuk kalau kita udah selesai, misalnya kita udah selesai masak, tapi si spiritus belum habis, kita tunggu dingin, kita tutup pakai tutup ini, aman dia, spiritus nggak akan tumpah. Nah, cuma perlu diperhatikan karena ini tutupnya itu rapat, untuk mencegah spiritus, dia di sini ada karetnya, ada karet di sini. Nah, paling sering terjadi orang salah nutup. Jadi mau mematikan api harusnya kan pakai ini, tapi ditutup pakai ini, ditutup begini, nggak boleh. Karetnya terbakar, atau kalau nggak dalam kondisi panas-panas dia ditutup. Nah, karetnya ini terbakar. Kalau karetnya terbakar ya udah, dia nggak bisa nutupnya, nggak bisa terlalu rapat lagi ininya, buat nutup, buat ngamanin spiritus sisa gitu. Jadi jangan salah ya sob, kalau mau matiin pakai tutup yang ini, pakai tutup atas. Nah,
Nah, ini buat tutup rapat, tutup kompor. Nah, posisi kompor ini ditaruh di sini, di bolong-bolong ini, bolongan yang tengah. Nah, bisa dilihat dulu. Nah, di sini seperti ini, posisinya seperti ini. Tinggal ini kita isi spiritus, buka dulu. Kita isi. Oke. Tinggal nyalain. Ini. Tinggal nyalain, klep, nyala. Oke, nyalain ya. Nah, udah nyala, nggak kelihatan apinya, tapi ya ini udah posisinya udah nyala dia. Oke, nah ini buat nutup, buat matiin api, ya. Kelihatan nggak Jul? Kelihatan nih Jul? Nah, udah nyala apinya. Oke, sekarang kita matikan pakai ini ya. Dah. Nah, cek apinya. Kalau mau udah matikan, coba dicek ya, dicek. Sebelum kita tuang bahan bakar yang lain, bahan bakar lagi, kita cek dulu sampai betul-betul mati, baru. Oh iya, ini satu lagi. Kalau kita misalnya masak air dengan kettle ini, isi air, terus taruh. Jangan lupa ini posisinya tetap di atas, ya, posisinya di atas. Karena kadang-kadang orang lupa ini posisinya tetap di bawah gini, posisinya di bawah gini. Kalau posisi di bawah gini, karet ini yang terbakar, karet pegangan ini. Kalau terbakar ntar ya kita nggak bisa ini lagi, nggak bisa ngangkat lagi buat pakai angkat-angkat gini. Nah ini tadi holder tuh pakainya seperti ini. Nah buat jepit-jepit, ya seperti ini. Asiknya kompor ini yaitu dia bisa apa? Di mana aja, bisa dipakai di mana aja. Juga dalam situasi kondisi cuaca yang seperti nggak selalu baik gitu ya, nggak selalu tenang gitu, ada angin, hujan gitu, dia tetap bisa dipakai. Itu yang saya suka dari kompor ini. Dan bahan bakarnya ini spiritus, bisa didapat di toko bangunan, di semua toko bangunan pasti ada spiritus seperti ini, spiritus untuk kompor Trangia gitu. Oke, kita sekarang coba kembalikan dia ke posisi semula ya, ke posisi awalnya tadi bungkus. Jadi ini pancinya ada yang kecil satu, yang besar satu. Nah dia masuk gini, masuk. Lalu ini kompor tadi yang saya bilang ini. Nah karena ini masih ada ininya, masih ada spiritusnya, kita tunggu dulu agak dingin. Nah ini windshieldnya tadi kita buka. Oh iya, tadi belum kasih lihat gimana kalau mau pakai penggorengan. Nah penggorengan ini jadi di upper windshieldnya ini ada lengan-lengan ini 3, bisa bisa seperti ini. Ini kalau mau pakai panci dia seperti ini. Kalau panci taruh kan. Tapi kalau mau pakai fry pan-nya penggorengan, nah ini diangkat ke atas. Nah ini seperti ini. Jadi kita bisa di sini masak apapun, goreng, numis di sini. Oke. Sekarang kita coba tutup ya. Kembalikan baru kita tutup. Nah, ini seperti ini terpisah.
masuk. Lalu ini duluan, panci masuk sini. Lalu ini udah, nah ini udah dingin, kita tutup. Nih yang tadi saya bilang kan masih ada spiritusnya, kita tutup rapat. Ya, aman karena karetnya masih bagus. Ini kita di sini, kita tutup lagi di sini. Ya. Oke, masuk sini. Ya, oke. Kita masukin sini. Nah, seperti ini. Iya, seperti ini. Nah, ini tadi yang saya bilang, bagusnya ini ada inilah pelapisnya lah, plastik kayak apa kayak kita buat sendiri bisa dari karet, supaya nggak gampang tergores ininya, lapisan teflonnya. Ini seperti ini. Ini koreksi. Nah, praktis kan? Nah, cuma ini aja. Oke sob, sementara ini dulu yang kita bahas kali ini. Nantikan video berikutnya buat Sobat Warkot. Ciao. Jangan lupa subscribe ya.